Mantap! Kali ini kita akan membahas sesuatu yang benar-benar membuat para pendukung Garuda Muda berdebar bangga. Bagaimana tidak, pelatih Vietnam U22 Kim Sang-sik yang dikenal tegas dan jarang melemparkan pujian, tiba-tiba mengucapkan kalimat yang membuat heboh Asia Tenggara. Ia mengakui kualitas timnas Indonesia U22 dan bahkan meramal Indonesia bakal back-to-back juara SEA Games 2025. Apa benar Garuda Muda sekuat itu? Apa yang dilihat Kim dari Mauro Zylstra dan Ivar Jenner? Siapkan posisi yang nyaman karena kita akan membahas semuanya secara lengkap sampai tuntas. Tonton hingga selesai. Inilah prediksi line-up Timnas Indonesia U22 untuk pertandingan krusial melawan Timnas Filipina U22 di lanjutan grup SEA Games 2025. Dan yang paling menarik, apakah Mauro Zylstra, penyerang muda dengan fisik 188 cm itu, bakal mencetak hat-trick dan menjadi bintang kemenangan Indonesia? Mari kita bahas secara lengkap, dari prediksi formasi, analisis setiap lini, hingga kemungkinan Indonesia mengamankan 3 poin penting. Simak sampai selesai. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Mantap! Kali ini kita akan membahas sesuatu yang benar-benar membuat para pendukung Garuda Muda berdebar bangga. Bagaimana tidak, pelatih Vietnam U22 Kim Sang-sik yang dikenal tegas dan jarang melemparkan pujian, tiba-tiba mengucapkan kalimat yang membuat heboh Asia Tenggara. Ia mengakui kualitas timnas Indonesia U22 dan bahkan meramal Indonesia bakal back-to-back juara SEA Games 2025. Apa benar Garuda Muda sekuat itu? Apa yang dilihat Kim dari Mauro Zylstra dan Ivar Jenner? Siapkan posisi yang nyaman karena kita akan membahas semuanya secara lengkap sampai tuntas. Tonton hingga selesai. Cerita ini berawal dari sebuah laga uji coba yang berlangsung di Bangkok. Pertandingan yang awalnya hanya dianggap sebagai tes kekuatan, justru berubah menjadi momen pembuka mata bagi pelatih Vietnam Kim Sang-sik. Indonesia tampil begitu matang, begitu rapi, dan begitu dewasa untuk ukuran tim U22. Dari awal pertandingan, Garuda Muda sudah menunjukkan intensitas tinggi, passing cepat, dan disiplin bertahan yang membuat Vietnam kesulitan mengembangkan permainan. Kim Sang-sik yang sejak lama dikenal sebagai sosok perfeksionis hanya bisa berdiri di pinggir lapangan sambil mengamati dengan seksama. Dan saat laga usai, dia tidak bisa menahan diri untuk memuji. Dalam sesi wawancara, Kim mengeluarkan kalimat yang langsung viral di media sosial. Ia berkata, Timnas U22 Indonesia adalah tim paling siap dan paling berkualitas di Asia Tenggara saat ini. Dalam satu kalimat itu saja, publik langsung gempar. Karena selama ini, rivalitas Indonesia-Vietnam selalu panas. Dan pelatih Vietnam bukan tipe yang mudah mengakui kehebatan lawan. Namun kali ini berbeda. Kim benar-benar melihat sesuatu yang spesial dari skuad Indonesia. Menurutnya, intensitas permainan Indonesia berada satu level di atas negara ASEAN lainnya. Konsep bermainnya jelas, transisinya cepat, mental bertandingnya dewasa. Dan siapa yang ia sebut sebagai motor permainan Indonesia? Dalam kutipan wawancara, Kim secara khusus menyoroti dua pemain, Mauro Zylstra dan Ivar Jenner. Kim bahkan menyebut keduanya berkelas Eropa dan layak tampil di level lebih tinggi. Menurutnya, Zylstra dan Jenner bermain dengan disiplin tinggi, visi yang tajam, dan mental yang luar biasa. Mereka adalah tulang punggung Indonesia. Mauro Zylstra dikenal dengan kemampuan menjaga tempo permainan serta keberanian memotong serangan lawan. Sementara Ivar Jenner, pemain yang sudah sering berada di level senior, tampil sangat dominan dalam duel, distribusi bola, dan penguasaan lini tengah. Kim melihat kedewasaan yang jarang dimiliki pemain Asia Tenggara. Dan menurutnya, kehadiran dua pemain ini membuat struktur permainan Indonesia terlihat sangat solid.
Pujian Kim tidak berhenti pada para pemain. Ia juga memuji pelatih kepala Indonesia U22, Indra Syafri. Menurut Kim, dengan strategi dan kedewasaan taktik yang diterapkan Indra, Indonesia sangat sulit dihentikan. Indra adalah pelatih yang dikenal punya sentuhan emas ketika menangani tim muda. Ia bukan hanya membangun taktik, tetapi membangun karakter. Dan itu yang Kim lihat. Indonesia bermain tanpa rasa gugup bahkan ketika menghadapi tekanan. Mereka tahu kapan harus menyerang, kapan harus menahan bola, kapan harus menutup ruang, dan kapan harus mengubah tempo. Bagi Kim, ini adalah ciri tim yang siap juara. Kemudian di bagian paling mengejutkan dari wawancara tersebut, Kim secara terang-terangan mengatakan, "Saya rasa Indonesia sangat mungkin untuk back-to-back juara. Mereka adalah favorit utama." Pernyataan ini langsung menjadi headline di media Vietnam maupun Indonesia. Betapa tidak, pelatih rival justru yakin Indonesia akan mempertahankan emas SEA Games 2025 di Thailand. Menurut Kim, Indonesia berada selangkah di depan tim-tim pesaing. Dan Vietnam harus bekerja keras jika ingin mengejar ketertinggalan tersebut. Pujian ini langsung memantik reaksi dari fans sepak bola Indonesia. Di Twitter, Instagram, dan TikTok, nama Zylstra, Jenner, dan Indra Syafri langsung trending. Para fans menyebut komentar Kim sebagai bukti bahwa Indonesia kini benar-benar disegani. Tidak lagi dipandang sebagai tim yang hanya mengandalkan semangat, tetapi sudah memiliki struktur, identitas bermain, dan pemain-pemain bertalenta tinggi. Sementara itu, di kubu Vietnam, pernyataan Kim memunculkan dua reaksi. Ada yang mengapresiasi kejujurannya, tapi banyak juga yang khawatir, karena artinya Vietnam benar-benar tertinggal. SEA Games 2025 pun kini terasa semakin panas bahkan sebelum dimulai. Pertanyaan besar pun muncul, apakah Indonesia benar-benar mampu back-to-back juara? Jika kita melihat komposisi pemain, pengalaman dan kualitas pelatih, jawabannya sangat mungkin. Kenapa? Generasi emas mulai terbentuk. Banyak pemain muda yang sudah matang di level senior. Konsistensi taktik Indra Syafri. Ia paham bagaimana membangun tim untuk turnamen singkat seperti SEA Games. Kedalaman skuad yang mewah, memiliki banyak pemain diaspora dengan kualitas tinggi. Mental juara. Setelah meraih emas sebelumnya, mentalitas pemenang semakin kuat. Dengan kombinasi ini, tidak heran jika Kim Sang-sik melihat Indonesia sebagai favorit utama. Dengan semua pujian yang diberikan, baik oleh pelatih lawan maupun analis sepak bola regional, hanya ada satu harapan dari publik Indonesia. Garuda Muda harus terbang semakin tinggi. SEA Games 2025 akan menjadi ajang pembuktian. Apakah Indonesia benar-benar berada di puncak sepak bola Asia Tenggara? Apakah Mauro Zylstra dan Ivar Jenner bisa menjadi legenda baru? Dan apakah Indra Syafri kembali mempersembahkan emas? Semua mata kini tertuju ke Thailand tahun depan. Dan satu hal pasti, Garuda Muda tidak lagi hanya mengejar prestasi. Mereka sudah menjadi tim yang ditakuti. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kamu bangga dengan Garuda Muda, jangan lupa tekan like, share video ini ke teman-temanmu, dan subscribe agar tidak ketinggalan update sepak bola Indonesia terbaru. Inilah prediksi line up Timnas Indonesia U22 untuk pertandingan krusial melawan Timnas Filipina U22 di lanjutan grup SEA Games 2025. Dan yang paling menarik, apakah Mauro Zylstra, penyerang muda dengan fisik 188 cm itu, bakal mencetak hat-trick dan menjadi bintang kemenangan Indonesia? Mari kita bahas secara lengkap, dari prediksi formasi, analisis setiap lini, hingga kemungkinan Indonesia mengamankan 3 poin penting. Simak sampai selesai. Pertandingan melawan Filipina bukan sekadar laga biasa. Ini adalah laga yang bisa menentukan apakah Indonesia bisa mengamankan posisi atas di grup C. Filipina memang bukan tim unggulan, tetapi mereka punya gaya bermain disiplin dan sangat agresif ketika bertahan.
tim ini sering memaksa lawan melakukan kesalahan. Itulah sebabnya Indra Syafri diprediksi tidak akan sembarangan dalam menentukan line up. Indonesia datang dengan modal positif. Beberapa pemain kunci tampil sangat konsisten di laga sebelumnya, terutama Mauro Zylstra yang sedang dalam performa menanjak setelah mencetak gol ke gawang Mali U22. Fans Garuda Muda sudah tidak sabar melihat kombinasi striker diaspora dan talenta lokal yang bersinar bersama. Seperti biasa, kita mulai dari formasi. Indra Syafri diperkirakan kembali memakai formasi 4-2-3-1. Formasi yang sudah sangat ia kenal sejak era SEA Games 2019 dan 2023. Formasi ini fleksibel, stabil, dan sangat cocok untuk pertandingan yang membutuhkan kontrol permainan dalam jangka waktu panjang. Kira-kira, siapa saja yang bakal turun sebagai starter? Mari kita bahas satu persatu, dari belakang hingga ke depan. 1. Penjaga gawang, Cahya Supriyadi. Tidak ada banyak kejutan di posisi ini. Cahya adalah penjaga gawang paling matang di skuad U22 saat ini. Refleksnya cepat, distribusi bolanya sangat rapi, dan ia semakin dewasa dalam mengambil keputusan. Di laga seperti melawan Filipina, ketenangan Cahya akan sangat penting. 2. Bek kanan, Raka Cahyana. Raka bukan tipe fullback yang hanya bertahan. Ia agresif naik ke depan, tetapi juga disiplin menutup ruang saat bertahan. Melawan Filipina yang punya serangan cepat di sisi kiri, Raka akan sangat dibutuhkan. 3. Bek tengah, Kadek Arel dan Dion Marks. Dua nama ini seperti duet yang saling melengkapi. Kadek Arel membawa pengalaman dan ketenangan, Dion Marks di sisi lain punya fisik dan duel udara yang kuat. Duet ini akan menjadi benteng pertama untuk menghentikan striker Filipina yang dikenal cepat dan eksplosif. 4. Bek kiri, Doni Tripamungkas. Doni adalah tipe pemain yang sangat energik. Ia bisa membantu serangan dan punya crossing yang bagus. Selain itu, kecepatannya bisa menjadi kunci membongkar pertahanan Filipina yang rapat. 1. Double pivot, Ivar Janner, kapten, dan Rivaldo Pakpahan. Inilah pusat mesin Timnas Indonesia U22. Ivar Janner, sang kapten. Dengan pengalaman bermain di Eropa, Janner membawa dua hal, visi bermain dan disiplin taktik. Sebagai kapten, ia tidak hanya mengatur ritme permainan, tetapi juga memimpin intensitas pressing. Rivaldo Pakpahan, sang pemenang duel. Rivaldo adalah pemain yang tak pernah lelah. Ia kuat dalam perebutan bola, agresif dalam pressing, dan tajam dalam distribusi. Duet Janner-Rivaldo akan menjadi penyeimbang tim, memastikan Indonesia tidak kalah dominasi di lini tengah. Mari kita masuk ke lini yang paling ditunggu-tunggu, lini serang Indonesia. 1. Winger kanan, Hoki Karaka. Hoki adalah pemain yang sangat eksplosif. Ia bisa menusuk, bisa cut inside, dan punya finishing mematikan. Kecepatan Hoki akan menjadi mimpi buruk bagi bek kiri Filipina. 2. Winger kiri, Rafael Struijk. Struijk adalah pemain multifungsi. Ia bisa menjadi winger, striker, atau second striker. Dengan kontrol bola dan mobilitasnya, Struijk akan menjadi pengacak pertahanan Filipina. 3. Second striker, Raihan Hanan. Raihan mulai menunjukkan kematangan bermain. Ia bukan hanya kreator, tetapi juga bisa menjadi pemecah kebuntuan dengan pergerakan di antara garis pertahanan lawan. 4. Striker utama, Mauro Zylstra. Dan ini dia, bintang muda yang semua orang nantikan. Mauro Zylstra dengan tinggi 188 cm bukan hanya target man biasa. Ia punya kontrol bola yang bagus, finishing kuat, dan pergerakan yang sering mengecoh bek lawan. Zylstra mencetak gol saat melawan Mali U22 pada 18 November 2023. Gol itu meningkatkan kepercayaan dirinya. Dan melawan Filipina, kondisi Mauro bisa jadi sedang sangat ideal untuk mencetak lebih dari 1 gol. Apakah mungkin hat-trick? Kita bahas nanti. Melihat nama-nama tersebut, pola permainan Indonesia diprediksi akan seperti ini. Janner dan Rivaldo mengontrol tempo dari tengah, Hoki dan Struijk melakukan penetrasi dari sisi sayap, Raihan Hanan membuka ruang di depan kotak penalti, Mauro Zylstra menjadi penyelesai akhir. Dengan komposisi seperti ini, Indonesia bisa menerapkan dua pendekatan, build up sabar dan rapi dengan kombinasi pendek, serangan cepat memanfaatkan kecepatan winger. Formasi 4-2-3-1 memberi keleluasaan menyerang tanpa kehilangan keseimbangan. Oke, sekarang bagian yang paling banyak ditanyakan penonton.
Apakah Zylstra bisa mencetak hat-trick melawan Filipina? Jawabannya, sangat mungkin. Kenapa? Filipina sering kebobolan dari bola atas. Dengan tinggi 188 cm, Mauro sangat dominan dalam duel udara. Crossing Doni dan Raka sangat akurat. Dua fullback Indonesia punya umpan silang berkualitas. Kombinasi Struijk Raihan Hanan menciptakan banyak peluang. Mauro hanya perlu berada di posisi yang tepat. Kepercayaan diri Mauro sedang sangat tinggi. Gol melawan Mali membuka keran produktivitasnya. Filipina kemungkinan bertahan dalam blok rendah. Ini memberikan banyak ruang untuk kombinasi umpan pendek. Jika Mauro bisa memanfaatkan peluang yang muncul, hat-trick bukan hal mustahil. Justru, banyak analis menilai laga ini adalah kesempatan emas bagi Mauro untuk mencetak banyak gol. Prediksi skor? Berdasarkan kualitas skuad, gaya bermain, dan momentum, Indonesia sangat mungkin memenangkan pertandingan. Prediksi skor, Indonesia 3-0. Dan jika Mauro Zylstra tampil tajam, 3 gol itu bisa saja ia borong sendiri. SEA Games 2025 menjadi panggung besar bagi generasi baru Indonesia. Mereka bukan hanya membawa nama negara, tetapi juga membawa harapan jutaan pecinta sepak bola tanah air. Dengan formasi yang matang, pemain yang berkualitas, dan pelatih yang sangat memahami potensi skuad, Indonesia berada di jalur yang tepat untuk mengamankan kemenangan penting. Dan sekarang, kita tinggal menunggu apakah Mauro Zylstra benar-benar akan mencetak hat-trick. Yang pasti, pertandingan melawan Filipina akan menjadi tontonan yang sangat menarik. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Kalau kamu suka pembahasan seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Tulis juga di kolom komentar, menurut kamu, Mauro Zylstra bakal cetak berapa gol? Kabar dari skuad Garuda Muda, Timnas Indonesia U22 yang sedang bersiap menghadapi perjalanan besar mereka menuju SEA Games. Sebuah perjalanan yang penuh harapan, namun juga tidak lepas dari tantangan besar. Dan salah satu kabar terbaru adalah 2 pemain resmi dipanggil untuk memperkuat tim setelah Indonesia dipastikan kehilangan salah satu bintang utamanya, Marcelino Ferdinand. Apa dampaknya? Siapa 2 pemain baru ini? Dan bagaimana kondisi mental serta optimisme Garuda Muda menjelang SEA Games? Mari kita bahas semuanya secara lengkap dalam cerita panjang ini. Tonton hingga selesai. Kabar yang menghentak banyak fans sepak bola Indonesia datang beberapa hari lalu. Marcelino Ferdinand, gelandang muda berbakat yang selama ini menjadi andalan, dipastikan absen dari SEA Games akibat cedera yang dialaminya. Bagi penggemar sepak bola nasional, nama Marcelino tentu sudah bukan nama asing. Dialah pemain yang ikut berperan besar ketika Indonesia meraih emas SEA Games 2022. Sebuah momen bersejarah yang masih kita ingat jelas. Teriakan kemenangan, selebrasi heroik, dan bangga nasional yang membuncah. Namun kini, sang bintang harus menepi. Cedera memaksanya menyaksikan perjuangan rekan-rekannya dari jauh. Dan kabar ini jelas menjadi pukulan. Bukan hanya bagi tim, tapi juga ribuan pendukung Garuda Muda yang berharap bisa melihat Marcelino kembali bersinar. Meski begitu, sepak bola adalah permainan tim. Dan ketika satu pintu tertutup, pelatih harus membuka pintu lain. Itulah yang dilakukan oleh sosok pelatih yang dikenal tenang, namun penuh taktik, Indra Safri. Tanpa menunggu lama, Indra Safri bergerak cepat. Ia memahami bahwa turnamen besar seperti SEA Games membutuhkan persiapan matang, terutama di lini tengah yang selama ini menjadi pusat kreativitas permainan Indonesia. Maka dipanggillah 2 pemain baru, masing-masing dengan karakter dan kemampuan yang berbeda, namun saling melengkapi. Rifki Rai adalah sosok gelandang yang mungkin belum terlalu sering mendapat sorotan nasional. Namun bagi pecinta Liga Indonesia, ia dikenal sebagai pemain yang pekerja keras, kuat, dan disiplin. Keberadaannya di tim ini bukan sekedar menambah jumlah pemain, tapi menambah kedalaman di lini tengah. Sebuah hal penting dalam turnamen padat seperti SEA Games.
Lalu ada Miliano Jonathan, pemain muda dengan gaya permainan kreatif, cepat, dan berani mengambil keputusan. Dipanggil untuk mengisi peran yang ditinggalkan Marcelino, Miliano hadir membawa warna baru. Tidak mudah menggantikan pemain sekelas Marcelino, namun Miliano datang bukan untuk meniru, melainkan memberi sentuhan baru. Keduanya dijadwalkan segera bergabung dalam pemusatan latihan, mempelajari pola permainan, dan menyatu dengan ritme tim yang sudah terbentuk. Proses adaptasi tentu menjadi kunci. SEA Games bukanlah turnamen ringan, jadwal padat, tekanan tinggi, atmosfer panas, semuanya harus dihadapi pemain muda ini. Di pemusatan latihan, Rifki dan Miliano akan langsung menerima tuntutan besar, mampu membaca pola permainan Indra Safri, menjaga tempo, dan solid dalam transisi. Namun di sisi lain, kehadiran darah baru ini justru memberikan angin segar. Tim butuh energi baru, tim butuh ide baru, dan terkadang kehadiran pemain baru bisa membangkitkan motivasi seluruh skuad. Walau kehilangan pemain inti, satu hal yang tidak hilang dari skuad Garuda Muda adalah semangat juang. Indra Safri sendiri menegaskan hal itu dalam sebuah pernyataan yang penuh keyakinan. Kami kehilangan Marcelino, tapi kami tidak kehilangan semangat. Semua pemain tahu apa yang dipertaruhkan. Kami ingin membawa pulang emas lagi. Kata-kata itu mungkin sederhana, namun bagi pemain muda, bagi seluruh staf kepelatihan, dan bagi jutaan pendukung Indonesia, kata-kata itu membangkitkan optimisme. Target mereka tidak berubah. Indonesia ingin mencetak sejarah, meraih medali emas SEA Games secara back-to-back, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah sepak bola nasional. Dan untuk mencapai itu, mental juara adalah fondasinya. Jika kita kembali sedikit ke masa lalu, siapa yang lupa dengan final dramatis SEA Games 2022, pertandingan yang menguras emosi, pertarungan yang penuh tensi, dan akhirnya emas yang benar-benar dinanti bangsa ini. Kini, sebagai juara bertahan, tekanan justru semakin besar. Setiap tim ingin mengalahkan Indonesia, setiap lawan ingin menghentikan dominasi Garuda Muda. Tapi disinilah menariknya, Timnas U22 ini bukan tipikal tim yang gampang goyah. Mereka datang bukan hanya membawa beban sejarah, tapi juga semangat membuktikan bahwa kemenangan kemarin bukan kebetulan, melainkan hasil kerja keras yang bisa diulang. Indra Safri dikenal bukan hanya sebagai pelatih, tapi juga sebagai pembentuk karakter. Ia selalu menekankan bahwa sepak bola bukan sekedar taktik, tapi juga tentang mental, disiplin, dan kepercayaan diri. Dalam latihan, ia sering mengingatkan satu hal, siapapun yang dipanggil ke tim ini harus siap berjuang. Tidak ada nama besar, yang ada hanya kerja keras. Dan itu pula yang akan ia tanamkan kepada Rifki dan Miliano. Dengan filosofi ini, Garuda Muda bisa tetap solid meskipun ada pergantian pemain. Karena yang terpenting bukan siapa yang bermain, tapi bagaimana mereka bermain sebagai satu tim. Tidak bisa dipungkiri, kekuatan terbesar Timnas Indonesia selalu datang dari para pendukungnya. Dimanapun Garuda Muda bertanding, selalu ada bendera merah putih berkibar, selalu ada teriakan dukungan, dan selalu ada kebanggaan yang mengalir. Para supporter memahami bahwa kehilangan pemain inti seperti Marcelino adalah ujian berat. Namun mereka juga tahu bahwa sejarah besar tidak pernah ditulis dengan jalan yang mudah. Dukungan fans menjadi energi tambahan bagi para pemain muda. Mereka tahu apapun hasilnya nanti, jutaan pasang mata di Indonesia siap berdiri bersama mereka. Jika kita melihat secara objektif, peluang Indonesia masih sangat terbuka. Skuad ini dihuni pemain-pemain muda yang sedang berada di masa emas perkembangan mereka. Kecepatan, kreativitas, dan keinginan untuk menang sangat kentara dalam setiap pertandingan uji coba. Dengan masuknya dua pemain baru, variasi strategi semakin banyak. Indra Safri bisa memainkan pola yang lebih fleksibel, baik bermain cepat, menekan, atau bertahan rapat lalu melakukan serangan balik. Sebuah keseimbangan yang sangat ia butuhkan. Perjalanan menuju SEA Games tahun ini bisa dibilang penuh cerita. Ada kabar baik, ada kabar buruk, ada kejutan, dan ada harapan. Namun satu hal yang tetap sama, semangat Garuda Muda tidak pernah padam. Kehilangan Marcelino memang berat, tapi bukan akhir cerita. Justru inilah awal babak baru, kesempatan bagi pemain muda lain untuk unjuk kemampuan, dan mungkin melahirkan bintang baru di masa depan. Indonesia kembali mengejar emas, dan apakah kita bisa meraihnya 2 kali berturut-turut? Itu akan kita saksikan bersama. Yang jelas, selama semangat mereka tidak padam dan selama dukungan kita tidak berhenti, Garuda Muda akan tetap terbang tinggi. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe
jika kamu ingin terus mengikuti perkembangan terbaru Timnas Indonesia dan dunia sepak bola nasional. Seperti yang kita tahu, kompetisi sebesar SEA Games menuntut kualitas, kedisiplinan, dan strategi yang matang. Tapi di balik semua itu, ada satu faktor penting yang kadang sering luput dari perhatian. Pemain serba bisa. Para pemain yang mampu bermain di banyak posisi. Para pemain yang fleksibel. Para pemain yang siap menjalankan peran apapun demi tim. Dan tahun ini, Timnas U22 punya 3 nama yang sangat menarik untuk dibahas. Siapa saja mereka? Apa keunggulan mereka, dan kenapa gebrakan Rafael Struijk begitu dinanti? Mari kita bahas semuanya secara lengkap. Tonton hingga selesai. Sebelum kita masuk ke nama-namanya, kita harus memahami dulu. Kenapa sih pemain serba bisa itu penting di SEA Games? Jawabannya sederhana. Kuota pemain terbatas. Di SEA Games, setiap negara hanya boleh mendaftarkan jumlah pemain yang tidak sebanyak turnamen resmi lainnya. Artinya, pelatih harus benar-benar jeli, tepat, dan efisien dalam memilih pemain. Disinilah peran pemain serba bisa menjadi sangat berharga. Ketika satu pemain bisa mengisi 2 atau bahkan 3 posisi, pelatih punya lebih banyak pilihan taktik dalam situasi sulit. Cedera, kartu, pergantian strategi, semua bisa diatasi lebih fleksibel. Dan itulah yang membuat pelatih Timnas Indonesia U22, Indra Syafri, sangat memperhitungkan pemain-pemain yang punya atribut multiposisi. Nama pertama yang wajib kita bahas adalah Doni Tripamungkas. Pemain muda asal Persija Jakarta ini mungkin salah satu contoh terbaik dari pemain serba bisa yang dimiliki Indonesia saat ini. Pada awal kemunculannya, Doni dikenal sebagai bek kiri atau wing back kiri. Ia punya tenaga besar, kecepatan di atas rata-rata, serta kemampuan bertahan yang cukup matang untuk usianya. Tapi perjalanan karirnya tidak berhenti di situ. Ketika ia diasuh oleh Gerald van Avermaet, Doni justru digeser ke depan. Ia diberi kesempatan mengeksplorasi peran gelandang serang. Dari sini mulai terlihat bahwa Doni bukan pemain biasa. Ia tidak kaku hanya di satu posisi. Ia bisa naik ke depan, menekan, mengalirkan bola, bahkan membantu menutup ruang di lini tengah. Berbeda lagi saat masuk ke tangan Indra Syafri. Doni didorong menjadi winger kiri, memanfaatkan kecepatan, dribble, dan pergerakan agresifnya. Indra melihat potensi ofensifnya lebih besar, dan benar saja. Doni tampil lebih berani, lebih kreatif, dan lebih eksplosif ketika ditempatkan di posisi ini. Kini, Doni adalah pemain yang bisa bermain sebagai bek kiri, wing back kiri, gelandang serang, winger kiri. 4 posisi dengan karakter yang sangat berbeda. Sebuah aset besar bagi Timnas U22. Selanjutnya kita punya Raihan Hanan, juga dari Persija Jakarta. Pemain 21 tahun ini sering disebut sebagai gelandang modern. Fleksibel, teknis, dan punya insting mengerang yang bagus. Raihan bisa bermain sebagai winger kanan, winger kiri, gelandang serang, bahkan bisa menjadi gelandang yang masuk ke kotak penalti. Ia bukan hanya bisa mengisi ruang, tapi juga menghidupkan permainan. Movementnya lincah, cepat mencari celah, dan pintar memanfaatkan ruang kosong. Selain fleksibel, Raihan punya 2 modal penting, akurasi umpan yang bagus, dan insting mencetak gol. 2 hal ini membuatnya sangat berbahaya ketika diberi kebebasan. Ia bisa menjadi pelayan striker, tapi juga bisa menjadi eksekutor ketika punya kesempatan. Dengan skill set seperti ini, Raihan berpotensi menjadi pemain yang sangat dibutuhkan Indra Syafri, terutama ketika strategi berubah di tengah pertandingan. Dan kini kita masuk ke nama yang paling ditunggu banyak fans, nama yang sudah dikenal luas oleh publik sepak bola nasional. Siapa lagi? Bukan Rafael Struijk. Pemain 22 tahun ini mungkin adalah pemain paling berpengalaman di skuad U22. Ia sudah bermain untuk timnas senior, tampil di berbagai laga besar, dan bahkan menjadi andalan Sinteyong dalam beberapa formasi. Kita semua tahu, Rafael adalah striker. Ia punya postur ideal, kecepatan bagus, dan kemampuan duel yang kuat. Namun tak banyak yang sadar Rafael sebenarnya sangat serba bisa. Dalam beberapa situasi, Rafael digeser ke sisi sayap. Entah itu sayap kiri atau kanan, Rafael bisa menjalankan tugasnya. Menarik bek lawan, membuka ruang, memberi umpan silang, atau melakukan cut inside lalu menembak. Mobilitasnya membuat lini depan Indonesia lebih dinamis.
Yang lebih menarik lagi adalah eksperimen terbaru. Rafael pernah dipasang sebagai gelandang serang. Posisi ini bukan posisi mudah, butuh visi, ketenangan, dan kemampuan membaca permainan. Dan Rafael bisa melakukannya. Kemampuan ini membuatnya menjadi pemain yang benar-benar fleksibel. Bisa mengisi posisi, striker, winger kiri, winger kanan, dan gelandang serang. Dengan experience lebih matang dibandingkan rekan-rekannya, wajar jika banyak yang menunggu gebrakan Struijk di SEA Games 2025. Dengan 3 pemain serba bisa seperti ini, Doni, Raihan, dan Rafael, Indra Syafri punya banyak pilihan taktik. Beberapa potensi skema. 1. Perubahan formasi mendadak. Dari 4-3-3 bisa berubah menjadi 3-4-3 atau 4-2-3-1 tanpa harus melakukan banyak pergantian pemain. 2. Mengatasi cedera atau kartu. Jika ada pemain yang cedera atau mendapat kartu, para pemain serba bisa ini bisa mengisi posisi tersebut dengan cepat. 3. Menambah dinamika serangan. Doni dan Raihan bisa bergerak bebas, mendukung Rafael di depan, menciptakan kombinasi yang membuat pertahanan lawan bingung. 4. Mempermudah rotasi. Di turnamen seperti SEA Games dengan jadwal padat, rotasi sangat penting. Pemain serba bisa mempermudah proses ini tanpa mengurangi kualitas tim. Meskipun ketiganya penting, sorotan terbesar tetap mengarah pada Rafael Struijk. Mengapa? Ia paling berpengalaman, ia sudah menunjukkan kualitas di level senior, ia bisa menjadi pemimpin lini depan, dan ia punya fleksibilitas yang luar biasa. Fans berharap Rafael bisa memberi gebrakan besar, entah itu gol-gol penting, pergerakan yang membuka peluang, atau kontribusi kreativitas dari lini kedua. SEA Games 2025 bisa menjadi panggung besar baginya untuk menunjukkan bahwa ia bukan hanya striker, tapi pemain serba bisa yang bisa membawa timnas U22 ke level yang lebih tinggi. 3 pemain serba bisa ini, Doni Tripamungkas, Raihan Hanan, dan Rafael Struijk, adalah bukti bahwa Indonesia punya generasi muda yang tidak hanya bertalenta, tapi juga fleksibel dan adaptif. Di tangan Indra Syafri, ketiganya bisa menjadi senjata rahasia. Mereka bukan hanya pengisi formasi, melainkan dinamo permainan yang bisa diandalkan dalam kondisi apapun. Kini, tinggal kita menunggu, apakah mereka bisa menjadi pembeda di SEA Games 2025? Apakah mereka bisa membuat Garuda Muda terbang lebih tinggi? Mari kita nantikan bersama. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Kalau kamu suka pembahasan seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, biar kamu nggak ketinggalan update terbaru seputar Timnas Indonesia dan sepak bola nasional.